Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pecinta drama Korea di channel saya. Siapa lagi kalau bukan Fadila Review. Piye kabare? Tentunya harus sehat dong, karena kali ini kita akan merangkum drama terbaru List Hidden in My Garden episode 2. Tak perlu berlama-lama, yuk mari kita dengarkan. Episode 2 dimulai dengan Sun-eun bersama Yeon-beom berada dalam mobil. Dan yang mengejutkan, Yeon-beom menuju ke rumah Joran untuk memberikan sebuah paket besar kepada Jae-ho, suami Joran. Sementara di belakang halaman, Joran tergesa-gesa menutupi mayat yang ia temukan ketika mendengar bel bunyi. Karena suaminya tidak ada, maka Joran datang menemui Yeon-beom. Tetapi saat berbicara, Joran merasa tidak nyaman karena cara berbicara dan tatapan Yeon-beom kepadanya sedikit menakutkan. Apalagi Yeon-beom juga menanyakan perihal bau busuk, dan Joran berbohong bahwa itu berasal dari pupuk alami. Sebelum pergi, Yeon-beom berpesan agar Jae-ho datang menemuinya untuk memancing malam. Secara mengejutkan, setelah Jae-ho kembali di sore hari, ia menyembunyikan mayat itu dengan lebih banyak tanah. Jae-ho beralasan pada Joran bahwa itu hanya kaos tangan yang tampak mirip dengan tangan manusia. Tetapi Joran berpikir sebaliknya, ia ingin menggali kembali karena ia yakin bahwa itu adalah mayat. Dan berpikir bahwa seseorang telah mengubur sebelum mereka pindah. Tetapi Jae-ho menahannya dan meminta Joran meminum obat untuk menenangkan pikiran. Jae-ho terlihat memanipulasi Joran yang tampaknya memiliki penyakit mental. Sehingga akhirnya setelah diyakinkan, Joran mempercayainya. Selanjutnya, gambar menunjukkan Jae-ho menerima pesan dari Yeon-beom yang berisi bahwa Yeon-beom meminta uang senilai 500 juta won dan mengajak Jae-ho bertemu pada jam 11 malam di waduk. Di lain sisi, Yeon-beom yang senang karena telah memeras Jae-ho menerima sebuah minuman dari Sun-eun. Pada malam hari, Joran masih memikirkan bau karena ia memiliki trauma dan bau di belakang rumahnya sama dengan bau saat ia menemukan mayat kakaknya dulu. Sementara Jae-ho tampaknya memiliki rencana. Jae-ho memberikan minuman kepada Joran dan anaknya setelah ia membicarakan suatu hal bersama anaknya yang tampaknya hanya diketahui mereka berdua. Jae-ho juga mengatakan bahwa ia tidak akan pergi memancing dan menemui Yeon-beom. Tengah malam, Joran terbangun karena memimpikan Yeon-beom dan menemukan suaminya tidak ada di sampingnya. Keesokan harinya, tidak ada kesedihan yang terlihat saat Sun-eun melihat mayat suaminya. Sun-eun bahkan makan dengan lahap setelah suaminya meninggal tanpa menunjukkan sedikit pun penyesalan. Tidak diketahui apakah Sun-eun atau Jae-ho yang telah membunuh Yeon-beom. Polisi kemudian meminta keterangan dan Sun-eun mengatakan bahwa suaminya berencana menemui Jae-ho pada malam hari di waduk untuk memancing. Kemudian Sun-eun kembali ke apartemen dan menemukan buku tersembunyi yang kemungkinan berisi rahasia yang disimpan Yeon-beom. Di sisi lain, saat Joran bersiap untuk pergi ke gereja bersama keluarganya, dia menemukan sepatu dan mobil suaminya berlumuran lumpur, yang menunjukkan tanda-tanda telah dibawa pergi saat hujan deras semalam. Saat di gereja, Joran yang terlihat takut bersosialisasi bertemu 3 tetangganya yang pernah mendatangi rumahnya. Mereka mengundang Joran untuk makan malam, tetapi Jae-ho mengatakan bahwa istrinya kurang sehat sehingga tidak bisa hadir. Saat kembali, polisi telah menunggunya. Polisi menginformasikan bahwa Yeon-beom meninggal dan Jae-ho perlu diinterogasi. Joran yang mendengarnya langsung syok dan pingsan sebelum masuk ke rumah karena kecurigaannya tentang kebohongan suaminya. Saat sadar, Joran melihat Hae-soo, tetangga barunya yang telah merawatnya. Gambar juga menunjukkan bahwa Hae-soo, tetangga barunya ini sebelumnya dipenjara karena telah membunuh suaminya. Pada malam hari, Joran tidak meminum obat antidepresi yang biasa ia minum. Ia berusaha melihat rekaman CCTV tetapi tampaknya rekaman telah dihapus. Joran curiga bahwa suaminya tidak hanya pergi membunuh Yeon-beom. Jae-ho juga mungkin telah membuang mayat di halaman belakang rumahnya karena bau sebelumnya sudah menghilang. Setelah Jae-ho pulang, Joran meminta ikut untuk menghadiri pemakaman Yeon-beom. Sebelumnya, gambar menginformasikan bahwa Joran melarang anaknya minum susu karena Sunjae alergi laktosa yang membuatnya sakit perut. Tetapi entah mengapa suaminya justru selalu memberikannya.
Sedangkan di tempat pemakaman, San Eun membuka sebuah HP rahasia yang ia temukan di mobil Yombeom. Tampaknya HP itu sebelumnya dimiliki oleh seorang remaja perempuan. San Eun membuka galeri dan melihat video seseorang yang tertangkap basah melakukan tindakan tidak pantas terhadap remaja perempuan di bawah umur. Kemudian, ia juga melihat foto keluarga Jae-ho dan Jorang. Yang mengejutkan, terdapat foto Jae-ho bersama seorang remaja di tempat parkir. San Eun kemudian mengerti mengapa suaminya memeras Jae-ho. Di akhir video menunjukkan San Eun mengirim foto remaja itu ke nomor Jae-ho, tetapi sayangnya Joranlah yang menerima pesan tersebut, yang membuatnya sadar bahwa suaminya banyak menyimpan rahasia darinya. Dari apa yang telah kita saksikan, mungkinkah San Eun telah meracuni Yombeom lewat minuman yang ia berikan? Dan apakah setelah mengetahui rahasia, San Eun juga berencana memeras Jae-ho seperti suaminya? Dan mungkinkah mayat di belakang rumah adalah mayat gadis yang dibunuh Jae-ho dan San Jae melihat kejadiannya? Itulah akhir dari alur cerita List Hidden in My Garden dari Fadila Review. Tunggu kelanjutannya pada List Hidden in My Garden episode 3. Terima kasih telah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.